Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKI Surya Utama. Senang sekali Pak Jimmy bisa menjumpai adik-adik melalui sekolah minggu online. Terima kasih untuk papa mama, oma opa yang mendorong anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini. Ayo kita siapkan hati kita. Kita siapkan semuanya. Yang belum pakai baju, ayo pakai baju rapi, semua senang. Nah, nanti kita menyanyi bersama kakak-kakak guru sekolah minggu, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mengikuti kebaktian sekolah minggu penuh sukacita. Halo Kak Lili. Jaga jarak. Iya. Selamat pagi adik-adik. Oh iya ya, kita sapa dulu dah adik-adik ya. Selamat pagi adik-adik. Nah, kita kembali bersama Sekolah Minggu GKI SU. Hari ini kita kebaktian anak masih secara online. Betul. Ya. Nah, adik-adik, meskipun kebaktian kita masih online, Iya. adik-adik harus tetap semangat ya. Kak, perkenalkan dulu. Oh iya ya. Ini saya. Kita kenalan dulu ya. Iya. Nah, saya Kak Herdi. Dan saya Kak Lili. Dan hari ini kita ditemani oleh Kak Cinta. Yang akan bantu main keyboard ya. Iya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, kita sapa dulu Kak. Betul, kita sapa dulu. Adik-adik yang pra-TK, TKA, TKB udah siap semuanya belum? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, apakah adik sudah siap beribadah? Ya, dan kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semuanya udah siap belum? Udah pada rapi-rapi semuanya kan? Iya, Yuk, mari kita mulai aja yuk. Kita sudah siap. Tapi Kak, kita tanya dulu apa kabar mereka. Betul. Kan kita gak ketemu langsung. Betul, iya. Apa kabar adik-adik? Adik-adik, kakak harap adik-adik tetap semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Dan kita siap untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Iya, nah sekolah minggu kita masih online. Itu artinya kita nggak bisa ketemu. Tapi bukan berarti kita boleh malas-malasan ya Kak ya. Betul. Kita tetap terus semangat. Kalau kita masih bisa melakukan ibadah sekolah minggu sampai hari ini, iya, itu karena kebaikan Tuhan Yesus sayang sama kita. Itu semua karena kebaikan. Karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus sayang sama kakak-kakak sekolah minggu, sama adik-adik yang di rumah, iya, betul, sama papa mama dan semuanya. Oma opa. Oh iya, oma opa juga ya. Iya. Tuhan Yesus sayang semua. Ada lagunya. Ada lagunya ya. Betul. Nah, ada lagunya. Adik-adik masih ingat gak lagu Jesus loves me, this I know. This I know. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, betul, sama saya dan sama adik-adik semua. Kita nyanyi sama-sama yuk. Dengan gerakan Kak Herdi. Ada gerakannya ya? Iya. Oke, ada gerakannya. Adik-adik yang di rumah bisa tirukan. Boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong. We are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
Yesus sayang sama kita. semua. Ada di dalam Alkitab diceritakan Tuhan mengasihi kita semua. Adik-adik, sebentar lagi kita akan awali kebaktian ini dengan doa pembukaan yang dibawakan oleh adik kita, Leonhard dari kelas 5. Kita silahkan adik Leonhard. Adik-adik semua, mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, karena kami masih bisa berkumpul lagi di Zoom ya Tuhan untuk ibadah ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati internet kami agar internet kami lancar. Tuhan, tolong persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik pernah ketusuk jarum nggak? Hah? Ketusuk jarum? Pernah Kak. Aku pernah Kak Hedi pernah ya? Pernah. Oh, sakit sekali karena tajam. Oh, Kak Hedi pernah ketusuk jarum tajam. Tapi mungkin kalau adik-adik nggak ketusuk jarum ya, adik-adik kenanya jarum suntik, Kak Hedi. Tapi tetap aja sakit Kak. Walaupun digigit semut tetap sakit ya. Katanya, cuma sebentar kok kayak digigit semut cekit gitu. Tapi tetap sakit Kak. Kak Hedi bisa bayangin nggak kalau Tuhan Yesus kita ketusuk paku di kaki dan tangan. Dia rela berkorban untuk kita semua. Pasti sakit sekali Tuhan Yesusnya. Kenapa aku kena jarum aja sakit Kak? Iya, Apalagi betul. ditusuk paku. Kak Hedi, saya teringat loh kalau tentang pengorbanan, cerita pengorbanan tentang seekor induk ayam yang rela berkorban. Kak Hedi pernah dengar ceritanya? Induk ayam rela berkorban. Pernah Ya. Pernah. Aku pernah baca dulu Kak. Itu kan tentang induk ayam yang melindungi anak-anaknya kan. Betul. Anak-anaknya sembunyi di Betul, sayapnya. Kak Hedi. Adik-adik ada yang udah dengar? Kalau yang belum dengar, yuk kakak akan ceritakan ilustrasi induk ayam yang rela berkorban. Begini ceritanya Kak Hedi. Gimana Kak? Suatu hari ada seorang petani yang sedang asik di sawah. Tiba-tiba dia melihat di pojok ada hutan, kok ada asap. Ada apa itu? Ya, dia buru-buru kebakaran. Dia pikir kebakaran. Karena dia tahu dekat sawahnya, dia cepat-cepat lari ke sana. Dia lihat adik-adik, ternyata udah nggak ada apinya, hanya asapnya aja. Langsung dia ambil, ada ranting, ada dahan, ada daun-daun. Terus tiba-tiba dia, loh kok ada onggokan hitam. Paling gosong itu ya Kak ya. Yang gosong habis kebakaran apa ini? Apa ya Kak? Langsung dia pinggirin itunya dan setelah dilihat ternyata dibuka, ternyata yang keluar anak-anak ayam yang lucu-lucu. Mereka selamat pada saat kebakaran itu. Induk ayam itu begitu cintanya pada anak-anak, dia rela untuk berkorban demi anak-anak. Sungguh luar biasa. Anak-anak ayamnya sembunyi di sayapnya. Sungguh luar biasa pengorbanan dia. Sama seperti Tuhan Yesus ya. Iya. Tuhan Yesus sayang sama kita, begitu cinta kepada kita sampai dia rela mati Kak di kayu salib, sampai dia rela mati di paku kaki dan tangannya. Iya. Lagunya Kak Herti. Ternyata ada lagunya. Betul. Adik-adik kita mau nyanyi yuk lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Karena lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Betul Kak. Kita nyanyi sama-sama yuk. Semangat ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya
saja. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, kita mau dengarkan ada satu anak sekolah minggu yang mau memuji Tuhan, menyatakan cinta kasih Tuhan dengan talentanya. Siapa, Kak? Iya, dia adalah Raiden Oh, dari Raiden. kelas. Oh iya, Raiden itu anak kelas 2. Betul. Nih, teman-teman kelas 2 ada teman yang mau memuji Tuhan, memakai talenta yang Tuhan beri buat memuliakan nama Tuhan. Lagunya apa Kak Herdi? Karena Paskah Iya. dan menyambut Paskah bersama-sama. Raiden mau menyanyi lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Yuk, kita kita dengar sama-sama yuk. Ayo Raiden. Silahkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Oh, bagus sekali ya. Hebat, adik-adik juga bisa loh memuliakan nama Tuhan pada saat kebaktian. Bisa lewat bercerita, bisa lewat menyanyi, bisa baca puisi juga loh Kak. Seperti Raiden tadi nyanyi, dan dengan kakaknya doa loh juga berdoa juga sama ya. Nah, adik-adik, minggu depan kita mau merayakan Paskah. Duh, Paskah itu apa ya Kak ya? Paskah itu kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oh, jadi setelah Tuhan Yesus mati di salib, Betul. Tuhan Yesus bangkit lagi. Nah, karena kita mau merayakan Paskah bersama-sama minggu depan, hari ini Kak Herdi, Kak Lili mau ajarin lagu baru. Nih, lagu ini kita akan nyanyikan bersama-sama pada Betul. waktu Paskah nanti. Iya. Nih, seperti tadi lagu-lagu yang kita sudah nyanyikan Kak. Iya. Tuhan Yesus mati buat kita. Nah, kalau ada Tuhan Yesus di hati kita, akan terjadi perubahan yang besar. Betul Kak Herdi. Perubahan apa ya Kak ya? Yang males, Yang malas makin malas. oh enggak dong. Enggak ya, apa ya? Yang malas jadi rajin. jadi rajin, yang suka bantah orang tua. Jadi anak yang taat. Oh, Anak jadi yang kalau punya Tuhan berbakti Yesus di ya. hati kita, akan terjadi perubahan yang besar. Yang jelek-jelek akan berubah jadi yang hebat, yang baik ya. Seperti lagu berikut Seperti lagi ini ya, terjadi perubahan yang besar. Kita nyanyikan bersama-sama, yuk kita belajar sama-sama ya. Betul. Ada perubahan yang besar di kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak
Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Iya ya, hatiku akan bergemar. Hati kita akan bergemar bagai ombak yang besar. Sejak ada Tuhan Yesus di hati kita. Sama, adik-adik juga harus merasakan hal yang sama, Kak. Ada perubahan karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Adik-adik nggak boleh loh hidup seperti yang dulu lagi. Harus sama seperti lagu ini. Terjadi perubahan yang besar di kehidupan kita. Jadi sebentar lagi kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, kita udah nyanyi bersama-sama ya. Kita tadi sudah mendengarkan persembahan pujian. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, apakah adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kalau yang belum bisa ambil, kakak akan tunggu sebentar. Adik-adik ambil Alkitab karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau nyanyi dulu ya. Ada satu pujian yang mengantarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan sebagai suluh pada jalanku, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh bertemu kembali secara virtual. Tuhan sudah melindungi kami, menyertai kami selama minggu yang lalu. Dan hari ini kami boleh kembali bertemu dengan teman-teman yang lain dan kami boleh beribadah bersama-sama. Kami juga mohon firman-Mu untuk kami boleh mengerti iman Tuhan. Karena itu kami mohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kami boleh semakin mengenal Tuhan, kami boleh semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Kak, aku nitip dulu ya. Aku ada barang ketinggalan nih di kamar, aku ngambil dulu ya. Oke. Siap. Tuh, lapar. Ya, habis lagi. Ada makanan. Ayo. 2. Ya, lumayan lah. Wah, gila, game terbaru ini seru banget. Wah. Wih, attack. Ngapain? Lagi main game, Kak. Nggak boleh ganggu, ntar aku turun rank-nya. Ih, Kamu pinjam dulu ya. nggak boleh, kan punya. Lagi dicas. Nggak mau, nggak boleh. Main Mobile Legend. Aduh, aku Oke, juga oke. lagi main. Bentar, buruan. Jangan. Aduh, Kak jangan gitu. Itu loh. Itu punya aku. Kenapa ini? Itu loh, kakak ngambil HP-ku. Kemarin juga makananku dihabisin. Gitu ya? Mau pinjem bentar, Ma. Bohong.
Kalau berebutan itu Tuhan tidak suka. Mengambil barang orang lain Tuhan juga tidak suka. Apalagi tadi adik memukul kakak juga ya. Dikit doang. Walaupun sedikit tidak boleh ya. Tuhan tidak suka dengan perbuatan-perbuatan itu. Itu membuat hati Tuhan sedih. Ayo, kalian kan bersaudara. Kalian harus saling berbuat baik. Dan kalian sekarang harus berdoa. Minta ampun sama Tuhan. Sudah berbuat yang tidak baik ya. Ayo sekarang semuanya lipat tangan. Tutup mata, kita berdoa. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita boleh bersyukur hari ini kita boleh bertemu walaupun tidak dengan tatap muka, kita bertemu secara virtual. Kita bersyukur ada alat-alat yang modern sehingga bisa menolong kita bertemu secara virtual. Adik-adik, tadi sudah lihat permainan tadi, cerita tadi tentang apa? Betul. Cerita yang nomor 1, yaitu tentang mencuri. Iya, mencuri. Boleh nggak mencuri? Oh, pasti nggak boleh ya. Mencuri nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena di Alkitab sudah ditulis, jangan mencuri. Jadi ketika kita mencuri, berarti apa? Kita melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan berarti kita tidak taat dengan perintah Tuhan. Lah itulah yang namanya dosa. Jadi jangan mencuri, itu perintah Tuhan. Yang kedua, apa? Ada yang tahu ceritanya apa? Betul. Yang kedua adalah saling pukul atau memukul. Tidak boleh sama sekali. Apalagi pada orang-orang yang lebih lemah dari kita. Tidak boleh memukul. Loh kenapa nggak boleh Kak? Ya, karena memukul itu berarti melanggar perintah Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan kita mengasihi semua orang. Nah kalau kita memukul orang yang lebih lemah daripada kita berbuat salah. Seharusnya kita melindungi mereka yang lebih lemah daripada kita. Contoh Tuhan Yesus sendiri, dia mengasihi semua orang sehingga dia mau mati untuk orang-orang berdosa seperti kita semua ini. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, cerita yang minggu lalu, disalib, Tuhan mati, lalu Tuhan dikuburkan. Kuburnya juga spesial, dikubur di milik tanah pekuburan milik dari Yusuf Arimatea. Spesial tempat dia boleh dipakai oleh mayat atau jenazah Tuhan Yesus. Tapi apakah selamanya Tuhan Yesus dikubur di dalam tanah? Tidak. Tuhan bangkit. Pada hari yang ketiga Tuhan bangkit. Lalu bagaimana apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah bangkit? Tuhan menemui para muridnya. Para murid yang penuh ketakutan, yang ragu-ragu karena guru mereka, Tuhan mereka mati, maka Tuhan datang kepada mereka, menguatkan mereka. Sehingga para murid sekarang boleh hidup dengan tenang, para murid percaya Tuhan sudah bangkit. Selama 40 hari Tuhan menemani murid-muridnya, lalu Tuhan naik ke surga. Di surga ngapain ya Tuhan ya? Tuhan di surga bersama-sama dengan Allah Bapa Tuhan kita. Nah, tadi adegan tadi atau cerita tadi, Mama mengajak anak-anaknya berdoa bersama. Berdoa untuk apa? Berdoa minta ampun kepada Tuhan. Kita sudah berbuat salah, maka kita datang pada Tuhan, kita minta ampun pada Tuhan. Tuhan dengerin enggak? Oh pasti, Tuhan pasti mendengarkan doa adik-adik semua. Jadi ketika kita berbuat salah, kita berdoa pada Tuhan, kita minta ampun pada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Untuk apa sih Tuhan mengampuni dosa kita? Nah, ketika kita berbuat salah,
berarti kita berdosa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa pada Tuhan minta ampun, berarti apa? Kita minta diampuni dosa kita, dibersihkan, disucikan. Nah, seperti kalau adik-adik sedang makan, lalu ada kuah kena baju kita, kan kotor, maka baju itu perlu dicuci supaya bersih. Demikian juga dengan kita. Dosa-dosa kita harus dibersihkan. Bersihkannya dengan apa? Minta ampun pada Tuhan. Waktu kita berdoa minta ampun, kita juga berjanji pada Tuhan, kita tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Tuhan Yesus pasti mendengarkan doa-doa kita semua. Tujuannya apa? Kalau Tuhan mengampuni dosa kita, membersihkan kita dari dosa, tujuannya apa? Supaya kita bersih, sehingga kita diperbolehkan masuk surga. Di surga kita boleh bertemu dengan Allah yang kita kasihi. Di surga kita boleh bertemu dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Jadi, ketika kita berbuat salah, minta ampun dan berjanji tidak melakukan dosa itu lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk boleh terus setia kepada Tuhan. Ketika kami berbuat dosa, dan Roh Kudus mengingatkan kami untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa kami, semakin menguatkan kami untuk kami sungguh hidup kudus seperti yang Tuhan kehendaki. Bimbing kami yang lemah Tuhan, untuk kami terus bersandar pada Tuhan, dan kami mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi adik-adik kami, berikan mereka semangat Tuhan untuk boleh terus belajar. Berikan mereka kesehatan, sehingga mereka boleh terus dapat bersekolah. Tapi Tuhan, kami juga mohon berkat Tuhan, supaya pandemi ini boleh segera diatasi, COVID ini boleh segera berakhir, sehingga kami semua boleh bersekolah lagi seperti biasa, dan juga kami boleh beribadah bersama-sama kembali seperti biasa. Tuhan Sri akan yang menolong kami satu persatu, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi perayaan Paskah minggu depan. Tuhan mau berkati semua yang sudah kami persiapkan. Tuhan berkati acara yang sudah dipersiapkan oleh panitia, supaya semua boleh berjalan dengan baik. Dan berikan kami juga kesehatan Tuhan, supaya kami boleh mengikuti seluruh perayaan Paskah itu dengan baik. Tuhan, kami juga mohon pimpinan-Mu untuk kami boleh selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Lukas 23 ayat 46a. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kita ulang sekali lagi ya. Lukas 23 ayat 46a. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sekarang tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Nah, ingat, persembahan kita ada dua ya. Yang satu sekolah minggu seperti biasa, dan satu lagi itu APD. APD apa, Kak? Aksi penyangkalan diri. Iya, seperti minggu-minggu yang lalu ya. Iya. Jadi Kak Edi mau ingatkan lagi, celengan yang kita sudah buat tetap diisi ya. Betul. Buat aksi penyangkalan diri. Dan akan dikumpulkan
minggu depan pada saat Paskah bersama-sama. Nah, seperti biasa ada disiapkan persembahannya, masukkan di amplop, kemudian tolong titip Papa. ya, titip papa mama ya, akan ditransfer ke rekening gereja. Di bawah Nah, ini. seperti biasa ya. Iya. Ada rekening gereja, bisa titip papa mama. Ini dia nih yang Mami cari nih. Nah, itu kan punya aku. Ini Ini ya? mau buat apa? Oh iya, ini punya Albert ya? Itu juga punya aku, mau buat apa sih? Oh iya, ini punya Audrey, ada namanya. Nah, Albert dan Audrey dan adik-adik di rumah, pandemi corona belum berakhir. Walaupun kakak yakin pasti adik-adik pengen pandemi ini segera berakhir. Tapi kasih kita kepada sesama janganlah berakhir. Bersama dengan jemaat GKI Surya Utama, dalam memasuki masa Prapaskah, kita diajak untuk berbagi. Berbagi melalui aksi penyangkalan diri. Nah, gimana caranya? Nah, adik-adik dan Albert Audrey, gini caranya. Adik-adik di rumah ketika mendapatkan uang dari orang tua atau dari keluarga, adik-adik bisa menyisihkan sebagian yang adik-adik punya ke dalam celengan nih, yang seperti ini yang adik-adik sudah pernah terima dari sekolah minggu. Kalau adik-adik nggak ketemu nih di rumah, adik-adik bisa buat ya dari kardus bekas atau kaleng bekas yang ada di rumah adik-adik semua. Ma, aku mau ikut, kapan mulainya? Nah, adik-adik bisa mulai menabung itu dari tanggal 18 Februari sampai dengan tanggal 1 April 2021. Wah, uangku gak banyak, apalagi saat corona begini. Gak apa-apa Albert, adik-adik di rumah semua, berapapun yang adik-adik punya, adik-adik bisa menyisihkan, ditabung di dalam celengan ini ya. Adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan supaya uang yang sudah adik-adik sisihkan di dalam celengan ini diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah tabungan adik-adik ini dapat berguna untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Terus, tabungannya kapan dikumpulkan, Ma? Nah, tabungannya ini dikumpulkan pada saat perayaan Paskah sekolah minggu kita, yaitu tanggal 4 April 2021. Dengan cara adik-adik bisa ditransfer ke rekening gereja atau adik-adik masukkan ke dalam amplop, kemudian diberikan ke papa mama untuk diserahkan ke gereja. Ma, kami mau berbagi sekalipun uang kami hanya sedikit. Oh, terima kasih Audrey. Terima kasih Albert. Nah, terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah ikut dalam APD Aksi Penyangkalan Diri ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa persembahan akan dilakukan oleh adik kita dari kelas 5, yaitu Vito Mora. Vito, silahkan. Kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman, marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa penuh kasih, kami ucapkan puji syukur atas berkat limpah yang Engkau berikan kepada orang tua kami, sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan ini. Berkati dan pakailah persembahan ini untuk pelayanan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati juga ibadah ini ya Bapa, sehingga dapat berjalan dengan lancar, tanpa kendala hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Lili, Nggak kerasa nggak ya, berasa Kak, ya. gitu. Ternyata udah hampir selesai sekolah minggu kita hari ini. Padahal masih banyak loh. Oh iya, Kita masih mau kepengen memuji nyanyi Tuhan lagi ya dan Kak ya. mendengarkan, Masih puji-puji kepengen memuji Tuhan lagi. Tapi udah waktunya Kak, harus selesai kita. Jangan khawatir, nanti minggu depan kita juga ada kebaktian ibadah sekolah minggu kembali. Iya, Bersama adik-adik. guru-guru sekolah minggu. Tetep ya,
nggak boleh bosan, tetap bersemangat. Kita tetap ada kebaktian walaupun secara online. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Kita akan menyanyikan lagu terakhir sebelum kita menutup sekolah minggu kita hari ini. Kita nyanyi ABC. Jesus died for you and me. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu ABC. Jesus died for you and me. H-I-J-K-L-M-N. Jesus died for sinful man and me. O-P-Q-R-S-T-U. I believe God's words is true. V-M-W. God has promised you. H-Y-Z. A home eternally. Sekali lagi ya. A, B, C, D, E, F, G. Jesus died for you and me. H, I, J, K, L, M, N. Jesus died for sinful men and men. O, P, Q, R, S, T, U. I believe God's words is true. V, N, W. God has promised you. H, Y, Z. A home eternally. Setelah mengikuti sekolah minggu, menyanyi, mendengarkan firman, kita akan bersuka cita dalam kehidupan kita. Karena berkat-berkat Tuhan selalu melengkapi kita semua. Terimalah adik-adik berkat dari Tuhan. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupanmu bersama keluarga dimanapun kita berada. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggunya sudah selesai. Kita ketemu lagi sampai minggu depan. Bye-bye. Tuhan memberkati.